Nilai-nilai moral yang baik dan nilai-nilai agama yang luhur perlu ditanamkan pada diri anak sedini mungkin. Keberhasilan maupun kegagalan dalam melakukan hal ini akan berpengaruh pada diri anak hingga dewasa. Taman kanak-kanak merupakan salah satu wadah pembinaan moral dan keagamaan yang sangat penting. Karena pada saat itu, anak berada dalam usia keemasan, yaitu usia peka terhadap segala macam pengaruh dari luar. Dalam hal ini, para pendidik di taman kanak-kanak memegang peranan penting dalam memberikan pengaruh positif kepada anak melalui kegiatan bermain dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat. Dalam mengembangkan nilai-nilai moral, kita membantu anak membentuk karakter, kepribadian, dan perkembangan sosialnya. Program-program yang dapat dilakukan antara lain konsep diri, kerapihan, dan kesopanan. Konsep diri berhubungan dengan pembentukan karakter, yaitu menanamkan kepercayaan diri, keberanian berpendapat, dan lain-lain. Kerapihan berhubungan dengan pembentukan kepribadian, yaitu cara makan, berpakaian, dan berperilaku. Sedangkan kesopanan berhubungan dengan perkembangan sosial anak, yaitu cara berkomunikasi dengan orang lain, cara bersikap terhadap orang lain, dan sebagainya. Dalam mengembangkan nilai-nilai agama, kita membantu anak dalam hal keimanan dan peribadatan. Nilai-nilai keimanan berhubungan dengan pengenalan Sang Pencipta, pengenalan ciptaan Tuhan, gejala-gejala alam, dan sebagainya. Peribadatan berhubungan dengan ritual keagamaan, yaitu bagaimana manusia berkomunikasi dengan Penciptanya. Perkembangan moralitas anak usia taman kanak-kanak menurut pakar dalam bidang tersebut diantaranya kita kenal nama yang dikatakan dengan Jean Piaget dengan Carl Burke. Menurut Jean Piaget, anak usia taman kanak-kanak itu memiliki moralitas yang dikatakan dengan istilah heteronomos. Heteronomos ini mempunyai makna bahwa moralitas pada usia anak taman kanak-kanak memiliki berbagai macam aneka macam perilaku, atau lebih dikatakan dengan anak usia taman kanak-kanak lebih bersifat labil dalam bersikap dan berperbuatan. Untuk itu, dalam rangka pembinaan moralitas untuk anak taman kanak-kanak tersebut, diperlukan bimbingan dan proses latihan serta pembiasaan dalam hal perbuatan yang mengarah pada pendidikan moralitas untuk kepentingan perilaku mereka di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Carl Burke, perkembangan moralitas anak taman kanak-kanak diistilahkan dengan prakonvensional. Pada usia ini, anak taman kanak-kanak diibaratkan sebagai manusia yang belum mampu secara langsung menyerap nilai-nilai tentang moralitas secara nyata. Oleh sebab itu, akan tampil pemahaman yang macam-macam, di antaranya anak pada usia taman kanak-kanak akan menilai satu itu perbuatan baik dikatakan apabila secara langsung akan mendapatkan kesenangan bagi dirinya. Sedangkan satu perbuatan dikatakan buruk apabila tidak mampu menyenangkan atau menyakitkan untuk dirinya. Oleh sebab itulah, dalam rangka pendidikan moralitas bagi anak usia taman kanak-kanak, diharapkan para guru dan orang tua memberikan kesempatan kepada anak-anak agar mampu mengalami sendiri sebuah perbuatan yang akan mampu disimpulkan langsung oleh anak itu sendiri dalam kenyataannya. Oke, anak-anak, siapa yang tadi pagi bangun pagi? Saya! Oh iya. Siapa yang tadi pagi teman-teman langsung mandi sendiri? Coba. Ibu cium ya. Coba rambutnya. Wangi ya, coba dia. Banyak cara untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama dalam diri anak. Untuk mengembangkan konsep diri dan cara berkomunikasi dengan orang lain misalnya, dapat dilakukan dengan cara bercakap-cakap dengan anak mengenai keadaan anak di rumah, kebiasaannya sehari-hari, anggota keluarga, dan sebagainya. Kegiatan ini selain akan menumbuhkan konsep diri, juga dapat mengembangkan kemampuan anak berbahasa,
khususnya dalam berkomunikasi dengan orang lain. Terus, Kegiatan makan bersama merupakan kegiatan penting yang bermanfaat untuk memupuk kebiasaan anak bersikap rapih dan selalu ingat pada pemberian Tuhan. Membaca doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tuhan Yesus, saya berterima kasih atas makanan, minuman yang Tuhan berikan untuk saya hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Kegiatan berdoa sebelum makan akan membiasakan anak mengingat pemberian Tuhan sebelum menikmatinya. Perlu kita ajarkan cara makan yang baik, yaitu misalnya berhati-hati menyendok makanan, sedapat mungkin tidak berbicara pada saat makan, dan makanan tidak berantakan di bawah meja. Membaca doa sesudah makan. Selesai makan, anak-anak dibiasakan membereskan sendiri tempat makannya. Apabila ada makanan yang tidak habis, harus dibuang ke tempat sampah dan tempat makan disimpan kembali ke dalam tas. Kegiatan ini akan membiasakan anak-anak bersikap rapih dan menjaga kebersihan. Apabila anak melakukan perbuatan yang tidak baik, guru sebaiknya tidak memarahi anak, tetapi mengajak anak mengganti perbuatan tidak baik menjadi perbuatan yang baik. Jika dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan terdapat perilaku negatif, guru hendaknya segera melarang mereka berkelahi dengan cara yang tidak menyakitkan anak, sehingga anak terhindar dari rasa takut kepada gurunya. Larangan harus bersifat adil dan konsisten. Adil artinya larangan tersebut berlaku bagi semua orang. Konsisten artinya larangan tersebut tidak berubah-ubah. Selain itu, upayakan selalu guru memberikan argumentasi yang dapat diterima anak dalam mengatasi konflik. Rehan yang sana belum selesai kan mainannya? Oke, nanti boleh main ini, tapi yang sana selesaikan dulu. Nanti izin sama Ziyad, aku mau main juga ya. Begitu. Dengan demikian, anak akan memahami bahwa tingkah lakunya dapat menimbulkan masalah yang tidak menyenangkan orang lain dan dirinya sendiri. Kepada anak perlu ditanamkan bahwa ia tidak hanya dapat menuntut untuk dipahami, tetapi juga belajar memahami orang lain. Penanganan konflik seperti ini selain memecahkan masalah, juga akan memberikan pembinaan moral kepada anak tentang hak dan kewajiban. Ya, sekarang Abraham nyanyi lagi ya, Bro? Nyanyi Bapak terima kasih coba. Bapak terima kasih, Bapak di dalam surga, berterima kasih. Kegiatan kesenian seperti menyanyi, menari, dan membaca sajak dengan tema keagamaan akan membuat anak meresapi arti dari syair yang diucapkannya atau gerak yang dilakukannya. Betapa luas lautan baktimu, guruku. Bercerita merupakan kegiatan yang sangat disukai anak. Melalui bercerita, kita dapat memperkenalkan ketuhanan, ketauladanan, sopan santun dalam pergaulan, nilai-nilai di masyarakat, dan sebagainya.
makanan, mereka merasa khawatir, ada yang menyimpan banyak. Tapi waktu mereka membuka tempat ini, roti itu sudah busuk. Nah, Tuhan mengajar kepada kita, kalau kita makan tidak boleh apa? Rakus, makan secukupnya. Kalau sudah kenyang, apa? Udah kenyang, Berhenti dulu, berhenti ya. Tidak boleh diteruskan, berhenti. Ya, tidak boleh rakus. Wek, makannya sudah dihabiskan belum? Wek bilangnya, sudah Bu. Tetapi ternyata ketika ibunya ke ruang makan, ternyata masih ada makanannya. Berarti Wek berbohong. Jadi Wek sama Weko tadi kan bandel, berbohong, sombong. Ya, sombong jadinya dapat teguran sama Allah. Nah, anak-anak sekarang Bu Inaya minta, Bu Guru minta ada yang bercerita. Bu Guru mau yang pertama dari laki-lakinya. Raihan, silakan maju ke depan, Raihan. Kegiatan bercerita oleh guru dapat dilanjutkan dengan meminta anak untuk menceritakan kembali. Hal ini akan membuat anak mengingat isi cerita lebih baik dan lebih lama. Coba binatang apa saja yang ada di buku cerita ini? Bu Guru tanya. Ya coba, dia apa dia? Iya, binatangnya apa? Buaya, terus apa lagi? Ya, Nisa. Burung. Iya, terus apa lagi? Bebek, iya. Bu Guru minta untuk menggambarkan binatang yang ada di sini. Kegiatan lain yang dapat dilakukan ialah menggambar apa saja yang berkaitan dengan cerita. Dalam hal ini, anak akan menggunakan imajinasinya masing-masing. Setelah itu, anak dapat kita minta mewarnai gambarnya. Teman-teman, namaku Wek. Siapa? Siapa? Iya, namaku Wek. Iya, teman-teman, aku suka makan permen. Selain menggunakan buku, banyak cara bercerita yang disenangi anak. Misalnya, bercerita dengan menggunakan boneka, papan flanel, gambar-gambar, dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan adalah, pertama, cerita yang kita bawakan bersumber dari lingkungan anak sehingga dapat dengan mudah dimengerti. Kedua, cerita harus menyenangkan atau disenangi anak. Ketiga, cerita harus mempunyai tujuan tertentu. Serta keempat, ada kesimpulan di akhir cerita dan pesan-pesan moral atau keagamaan yang disampaikan. Makan permen banyak-banyak. Kalau makan permen, tidak lupa gosok gigi. Ya, terus juga dia kalau mau minta uang, harus izin dulu sama mamanya. Kegiatan yang sangat penting dan bermanfaat dalam mengembangkan moral dan nilai-nilai keagamaan adalah dengan bermain peran. Kegiatan ini dimulai dengan memberikan gambaran peran apa yang akan dimainkan oleh anak. Dalam hal ini, guru dapat membacakan cerita atau langsung bercerita di depan kelas. Peran yang dimainkan oleh anak membantu anak menghayati perilaku yang diperankan. Oleh karena itu, kegiatan ini sangat tepat dipergunakan untuk mengajarkan cara bersosialisasi, mengenalkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, menanamkan nilai-nilai positif, mengajarkan cara berempati, dan sebagainya. Bermain peran seperti ini disebut bermain peran makro. Para ahli meyakini bahwa dengan bermain peran, anak mengatasi masalah yang berkaitan dengan perasaannya, seperti menyalurkan perasaan sedih, senang, bersemangat, dan sebagainya. Selesai bermain peran, guru dapat menanyakan bagaimana perasaan anak memerankan tokoh dalam cerita.
Biasanya anak akan bercerita dengan antusias. Jangan lupa memberikan penguatan berupa pujian. Hal ini akan menambah rasa percaya diri pada anak. Dorongan moral seperti ini harus diberikan dalam takaran yang tepat. Jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu pelit memberikan pujian. Jenis permainan peran yang lain adalah bermain peran mikro, yaitu dengan menggunakan mainan, boneka, dan barang-barang tiruan. Kegunaan bermain peran mikro terutama mengembangkan sosialisasi anak, yaitu dari bermain soliter atau bermain sendirian, menjadi bermain paralel atau bermain bersama tanpa rencana atau tujuan. Bahkan akhirnya, apabila diarahkan, anak-anak akan bermain kooperatif, yaitu bermain bersama dengan suatu rencana atau tujuan. Hal yang tidak boleh dilupakan adalah mendemonstrasikan hal-hal positif kepada anak. Yang paling menonjol adalah mengajak anak melakukan ibadah sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Anak-anak perlu kita ajak berkarya wisata dalam rangka memberikan pengalaman langsung di luar sekolah. Apabila tidak memungkinkan, kegiatan ini dapat dilakukan di sekeliling sekolah. Kegiatan ini dapat mengembangkan kemampuan anak bersosialisasi, tanggap terhadap lingkungan, mengenalkan budaya setempat, mengenalkan ciptaan-ciptaan Tuhan, dan sebagainya. Apabila berkarya wisata belum dapat dilakukan, guru dapat mengajak anak-anak melihat sekeliling sekolah dan mendiskusikan apa yang jadi perhatian mereka. Kegiatan ini dapat dijadikan kegiatan pra-membaca, yaitu dalam rangka membawa pengalaman di luar kelas ke dalam kelas melalui diskusi dan membaca dengan tema sesuai dengan topik pembicaraan. Anak-anak mempunyai potensi yang siap dikembangkan. Kita sebagai pendidik membantu perkembangan mereka dengan memberikan lingkungan dan kondisi yang tepat. Namun demikian, karena dunia anak adalah dunia bermain, maka apapun yang diberikan kepada anak hendaknya melalui kondisi bermain.